Ini kelanjutan dari video sebelumnya. Tonton video sebelumnya untuk mendapatkan pemahaman yang utuh akan video yang sekarang teman-teman tonton. Ini adalah cara logis sembuh total penyakit asam lambung. Caranya adalah, satu, yang paling terpenting adalah yang paling pertama sekali adalah setiap hari kita minum air seduhan ya, minum air seduhan jahe ditambah kunyit. Ini paling penting. Jadi setiap hari itu minum air seduhan jahe ditambah kunyit. Jadi yang kayak konsep JSR itu ya, mungkin semua sudah paham konsep JSR itu. Kita potong-potong jahe dan kunyit, kita masukin ke dalam gelas, kita tambah air hangat, bukan air panas ya. Jadi air hangat aja yang sekitar 80 derajat Celcius. Kita tambah, tunggu sekian 5-10 menit. Lalu boleh air seduhan itu langsung kita minum, atau setelahnya itu kita boleh tambahkan madu atau apa gitu ya. Nah, fungsi dari jahe dan kunyit ini kan kita mengalami kondisi lambung yang luka, mungkin iritasi atau penipisan, maka kita butuh jahe dan kunyit untuk menutupi lapisan lambung yang kena iritasi tadi, yang kena luka tadi. Ya. Jadi gini, HCl ini kalau kena tangan kita misalnya, itu bikin tangan kita melepuh. Kebayang nggak kalau dia kena lambung? Lambung ini memang lapisan dindingnya tebal banget, tapi karena pola hidup kita yang jelek, pola makan kita yang jelek, sehingga lama-kelamaan dinding lambung itu mengalami penipisan. Makanya kita perbaikilah ya dengan jahe dan kunyit minimal ya. Nah, dan air seduhan tadi bisa juga kita tambah madu, bisa tambah serai juga, bisa kadang-kadang saya juga tambah jeruk nipis. Ini juga sangat membantu sekali untuk untuk dasarnya, untuk dasar menutupi lapisan lambung tadi yang kena luka dan iritasi tadi ya. Jadi kita selesaikan masalah lambungnya dulu sebelum sebelum kita membahas ya, bukan asamnya yang kita ubah-ubah gitu enggak. Jadi lambungnya dulu kita perbaiki ya. Lambungnya dulu kita perbaiki. Oke ya, yang pertama sudah. Masuk ke yang kedua. Yang paling penting juga ini adalah makan dalam porsi kecil. Ya, makan dalam porsi kecil. Artinya apa? Jangan banyak makan. Jangan banyak makan. Ya, kalau nggak banyak makan, lemes dong. Ya, betul. Nanti akan terbiasa. Jadi, makan dalam porsi kecil ini, pastikan yang kita makan adalah makanan yang mencukupi kebutuhan protein kita, kebutuhan karbohidrat kita, kebutuhan lemak kita, dan kebutuhan vitamin dan mineral dalam porsi yang kecil saja. Yang pastinya gini, kita pastikan dulu nutrisi yang kita makan itu betul-betul bernilai gizi, bukan hanya makan banyak tapi nggak ada gizi. Jadi makan dalam porsi kecil ini pastikan bergizi gitu ya. Saya sarankan makan mulainya jam 9 pagi ke atas, jangan makan terlalu pagi, berhenti makan sebelum jam 7 malam. Nah ya, jadi jangan, kalau udah malam-malam banget, jangan makan lagi gitu ya. Jadi kalau udah jam 7 malam, udah berhentilah makannya ya. Walaupun ada yang menyarankan untuk makan 1 kali sehari, 2 kali sehari, tapi kita serahkan aja pada teman-teman semua, mana yang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Jadi, tapi saya sarankan tetap makan dalam porsi yang kecil, jangan terlalu banyak makan. Biasa misal kita makan 3 piring sehari ya, kurangi jadi 2 piring sehari atau 1 piring sehari gitu ya. Jadi kita kuranglah dari
makan sebelumnya. Biar gini, kalau dalam porsi kecil ini itu sangat membantu kinerja dari lambung kita agar tidak berat dalam proses metabolisme makanan. Selama ini kan kita kena penyakit asam lambung ini karena terlalu berat pencernaan kita, lambung kita dalam mengolah makanan. Itu sebabnya dia mengalami penipisan dinding lambung hingga terjadi luka. Karena itu kita nggak sadar kan, karena adanya di dalam tubuh kita langsung tancap gas saja semua makanan. Padahal ini yang bikin kondisi lambung kita berat selama ini bukan hanya lambung aja, sistem pencernaan tubuh kita juga makin berat karena ini ya, karena terlalu banyak makan ini. Baik ya, untuk makan dalam porsi kecil ini sangat penting banget ya. Jangan jangan diabaikan, ini juga satu kesatuan dengan cara logis sembuh total penyakit asam lambung ini. Kita masuk pada cara ketiga. Cara ketiganya adalah ini, makan protein hewani. Makan protein hewani. Kenapa saya menganjurkan makan protein hewani? Nah, kita contohin dulu, protein hewani ini apa aja sih yang dianjurkan? Daging, ikan, telur. Nah, ini sangat penting. Jadi ini mudah didapat semua ya. Daging mudah didapat, ikan mudah didapat, telur mudah didapat ya. Ya kalau kita merujuk pada cara kedua tadi, dagingnya ya usahakan dagingnya dihaluskan dulu ya. Bagi penderita asam lambung dihaluskan dulu kan kita oke, makan dalam porsi kecil biar nggak terlalu berat ya, biar nggak terlalu berat. Jadi lebih baik ini sudah dihaluskan terlebih dahulu. Kenapa saya menganjurkan makan protein hewani? Karena sebagian besar enzim itu terdapat di protein hewani. Enzim ini sangat baik untuk lambung kita, sangat dibutuhkan oleh lambung kita dan sistem pencernaan tubuh kita. Jadi pada protein hewani inilah kita bisa untuk menyelesaikan permasalahan lambung kita. Nah, tentunya makan protein hewani dalam porsi yang wajar ya. Dalam porsi yang tidak terlalu banyak seperti tadi saya jelaskan nomor 2 tadi. Dalam porsi kecil. Oke ya, mungkin untuk makanan protein hewani udah paham ya. Sangat penting banget protein hewani ini. Karena ini enzimnya, sebagian besar enzim-enzim pada makanan ada di protein hewani. Oke ya, kita masuk yang keempat. Ini paling penting banget. Wajib mengunyah sampai sangat halus. Nah, gini. Ini kalau Rasulullah kan menganjurkan kita mengunyah makanan itu lebih dari 20 kali ya, atau 30 kali ya. Nah, betul ternyata ini. Selama ini kita kan kalau makan itu sekali telan, 2 kali telan udah masuk lambung ya. Nah, ini kesalahan selama ini cara kita makan sehingga ya kita mengalami kondisi penyakit yang kita tidak sadari dari kesalahan cara makan ini. Makanya untuk selanjutnya kunyah sampai halus ya. Bahkan sampai sangat halus. Sampai sangat halus, bukan hanya halus ya. Jadi dikunyah sampai sangat halus. Biasanya ya sekitar 20 kali atau sampai 40 kali tergantung makanannya. Tergantung jenis makanan yang kita makan. Ya kalau kita makan daging misalnya tentu lebih banyak lagi ya.
kunyahannya. Kalau makan telur mungkin lebih di bawah itu kunyahannya kan. Jadi tujuannya adalah agar lambung tidak berat mencerna makanan. Kita menjaga lambung ini ya kita lihat-lihat, kita bantu oleh gigi kita biar yang masuk ke dalam lambung ini nggak memberatkan ya, nggak memberatkan lambung kita. Kan kita mau menyembuhkan lambung ini ya. Jadi kita bantu oleh gigi kita, kita kunyah sampai sangat halus banget. Bantu dong gitu. Jangan langsung telan, masukin lambung. Kita kan pengen mengembalikan fungsi lambung kita menjadi lebih baik lagi. Jadi bantu dong gitu. Gigi kita kan kita diberikan sistem pencernaan dari mulut, dari gigi semuanya itu sudah ada mekanisme yang harus kita jalankan gitu. Jadi fungsi gigi ini adalah untuk kita melumatkan semua makanan sampai halus untuk biar yang masuk ke lambung ini tidak berat dicerna oleh lambung kita. Oke ya. Selama ini kan kita punya habit buruk, kebiasaan buruk, pola makan yang buruk, pola hidup yang buruk, sehingga lambung kita mengalami luka ya, mengalami iritasi, mengalami penipisan dinding lambung, sehingga inilah yang biasanya menjadikan kita mengalami berbagai masalah penyakit, termasuk penyakit asam lambung kita. Oke, paling penting ini wajib mengunyah sampai sangat halus. Kalau ada yang bilang, yang penting jaga makanan ini, nggak makan ini, nggak. Percaya nggak. Nggak ada soal, saya pribadi pun tidak uh, tidak menjaga makanan harus makan ini. Contoh gini ya, ada kasus orang yang tidak dibolehkan katanya kalau sakit asam lambung jangan makan kol. Ternyata dia bisa sembuh dengan kol. Dengan cara di smoothie. Berarti kan udah dalam kondisi yang sangat halus ya. Berarti di smoothie dikasih madu setiap hari dia minum pagi sembuh. Oke. Jadi ini konsep wajib mengunyah sampai halus ini bisa menyembuhkan walaupun makan apapun gitu. Tapi jangan berlebihan ya seperti poin nomor 2 tadi. Oke, yang kelima adalah minum vitamin D3 tambah K2. Udah itu minum probiotik juga. Itu juga penting. Kenapa saya menganjurkan minum vitamin D3 plus K2? Karena kita perlu pahami bahwa hampir semua penyakit itu disebabkan oleh kekurangan vitamin D3. Hampir semua penyakit ya. Kalau kita cek D levelnya, silakan cek aja ke laboratorium. Kalian akan lihat orang yang berpenyakit pasti vitamin D3-nya rendah atau D levelnya rendah, pasti itu. Orang yang berpenyakit, apapun penyakitnya, pasti D3-nya rendah, vitamin D3-nya. Atau istilahnya D levelnya rendah, pasti itu. Jadi kita ini sakit ya karena salah satu penyebabnya kekurangan vitamin D3 ya. Oke ya, karena vitamin D3 ini bukan hanya vitamin, dia sering juga disebut oleh ahlinya sebagai growth hormone. Sering juga disebut growth hormone. Semua penyakit pasti diakibatkan kekurangan vitamin D3. Oke, udah paham ya? Vitamin D3 ini sering juga disebut bukan vitamin. Vitamin D3 ini juga sering disebut hormon panjang umur. Hormon panjang umur ya, karena memang sangat efektif banget untuk kesehatan kita. Berapa sih minum vitamin D3? 10.000 IU saja. 10.000 IU itu sekitar, nanti ada di dalam kemasan itu harganya sekitar 500.000. Kalian bisa beli 10.000 IU per hari ya, sekitar 0,025 miligram kalau berat
vitamin D3-nya kalau 10.000 IU itu. Oke. Selanjutnya juga jangan lupa probiotiknya. Probiotik ini adalah makanan yang di dalamnya mengandung mikroba atau bakteri baik untuk tubuh kita, untuk pencernaan kita. Jadi ini juga penting selain vitamin D3 ini ya. Jadi untuk membantu ya, memecah makanan. Oke, jadi vitamin D3 yang tadi plus K2. Jadi D3 plus K2 ini udah satu kesatuan dari suplemen ini ya. Nanti silakan teman-teman cari saja vitamin D3 plus K2-nya. Pastikan pilih yang betul-betul asli ya. Soalnya banyak juga yang palsu. Biasanya yang asli sekitaran harga 400 sampai 500 ribu vitamin D3 plus K2 ini. Oke. Probiotik juga jangan lupakan ya. Probiotik itu juga sangat membantu untuk penyembuhan asam lambung kita. Yang selanjutnya adalah yang keenam, untuk cara logis sembuh total penyakit asam lambung ini adalah olahraga. Tapi olahraganya nggak perlu olahraga berat ya. Cukup olahraga yang ringan-ringan saja. Makanya saya masukkan poinnya olahraga ringan. Apa contohnya? Olahraga ringan itu ya jalan kaki cukup. Jalan kaki juga termasuk olahraga ringan. Selain jalan kaki mungkin kita bisa ada gerakan olahraganya namanya orhiba. Jadi saya jelasin jalan kaki dulu ya. Jalan kaki sangat disarankan 1.000 sampai 5.000 langkah per hari. Ini juga penting ya. Banyak penelitiannya juga jalan kaki ini sangat membantu kesehatan, bukan hanya untuk asam lambung aja, jadi untuk semua penyakit malahan ya. Jalan kaki ini penting. Jadi 1.000 sampai 5.000 langkah per hari. Jadi jangan males jalan kalau pergi ke warung, ya jalanlah, nggak perlu pakai motor atau pakai mobil atau apa gitu ya. Jangan males untuk jalan ya. Usahakan jalan kaki 1.000 sampai 5.000 langkah per hari. Udah tuh olahraga ringan apa lagi? Misalnya olahraga orhiba. Olahraga orhiba ini simple banget, hanya menggerakkan tangan. Untuk teknisnya. Untuk teknisnya silahkan teman-teman bisa searching sendiri banyak di YouTube itu. Gimana bentuk olahraga orhiba ini. Simple banget. Lakukan 5 sampai 10 menit per hari aja. Insya Allah itu sangat efektif banget olahraga ini. Berbagai macam keluhan penyakit, bukan hanya asam lambung. Alhamdulillah banyak yang udah merasakan manfaatnya. Bukan hanya untuk asam lambung, bahkan untuk banyak penyakit bisa teruji dan terbukti sembuh oleh olahraga orhiba ini. Ya, untuk selanjutnya ya bisa olah nafas. Kalau saya sih menggunakan olah nafasnya Buteyko ya. Kalau teman-teman punya olah nafas yang lain silahkan ya. Kenapa saya menggunakan olah nafas Buteyko ini? Ya pasti karena udah mempelajari betul ya. Yang jelas kalau olah nafas ini yang paling penting jangan bernafas melalui mulut. Bernafaslah melalui hidung. Oke. Selanjutnya setelah olahraga ringan, ketujuh ini juga yang penting, berjemur 20 menit setiap hari. Nah, setiap hari berjemur 20 menit. Ini mungkin agak dibenci para kaum hawa kayaknya ya, berjemur ini ya. Tapi ya, kita perlu pahami berjemur ini sangat penting, banyak penelitiannya juga. Di video ini nggak mungkin saya jelaskan satu persatu penelitiannya. Banyak banget manfaatnya berjemur ini. Terutama untuk
jaringan mitokondria kita, dan panjang penjelasan untuk ini. Intinya berjemur 20 menit per hari sangat baik untuk kesehatan kita ya. Dan sangat disarankan untuk berjemur ini di jam 12 siang. Di jam 12 siang, bukan di jam 9 pagi atau 10 pagi, enggak. Saya sarankan, jadi UVB-nya ini yang paling bagus itu di jam 12 siang, bukan di jam jam sebelum itu. Kenapa? Ya ada penelitiannya juga, di jam sebelum itu tinggi UVA-nya yang penyebab kanker malahnya. Nah, ini di UVB ini bagus di jam 12 siang ke atas ya. Jangan takut hitam. Ini percuma putih kalau kita penyakitan. Ya betul, percuma putih kalau kita penyakitan. Tapi insya Allah nggak bikin kita terlalu hitam, bukan, karena cuma sekitar 20 menit. Dan itu ya juga membantu kesehatan kita juga ya. Sangat membantu kesehatan kita juga. Udah, selanjutnya ini juga kadang kita ini kalau lagi sakit kita nggak bisa ya melakukan yang 8 ini, tapi kita usahakanlah untuk bahagiakan diri kita. Karena masalah psikologis, masalah jiwa ini kadang juga jadi masalah besar juga yang perlu kita selesaikan. Jadi solusi terakhir ini adalah bahagiakan diri kita untuk biar kita sembuh total dari penyakit asam lambung ini. Membahagiakan diri misalnya bisa kita jaga emosional kita jaga pikiran kita jaga hati kita, tersenyum dan ketawa itu juga termasuk membahagiakan diri, mungkin dengan nonton-nonton yang lucu-lucu, komedi atau apalah ya. Oke, yang sering banyak dialami oleh orang yang asam lambung juga mengalami anxiety ya. Kadang ada kecemasan yang itu juga sempat juga saya alami. Makanya kita butuh menjaga psikologis kita ini. Menjaga psikologis, menjaga jangan ada pikiran buruk, jangan ada emosi-emosi buruk dalam psikologis kita. Makanya ini saya prioritaskan juga untuk bahagiakan diri ya. Udah, jangan mikir macam-macam lah, mikir yang baik-baik aja. Oke ya. Kalau mau sembuh dari penyakit asam lambung ini, saya sarankan memang ke-8-8-nya, 1 sampai ke-8-nya semuanya dilaksanakan, semuanya dikerjakan. Ke-8-8-nya, bukan pilih salah satu saja. Kalau pengen sembuh total, kalau pengen sembuh sementara aja, ya salah satu nggak apa-apa. Kalau pengen sembuh total ya. Bahkan banyak penelitian juga saya sarankannya, kurangilah makan karbohidrat itu banyak ya, tepung-tepungan, bahkan nasi itu juga dikurangi ya. Ya nantilah saya akan jelaskan lebih detailnya kenapa. Ya ternyata karbo ternyata ya pemicu banyak penyakit, termasuk asam lambung ini. Ada papernya, ada penelitiannya juga. Nah, teman-teman semua, dari 8 ini silahkan tanya apa saja. Silahkan tanya apa saja, insya Allah akan saya jawab. Jadi atau kalau ada mau tema lain yang mau saya bahas juga boleh. Silahkan teman-teman tulis di komentar apa saja pertanyaannya. Nanti insya Allah akan saya jawab ya. Saya rasa cukup video ini. Semoga membantu kita semua untuk sembuh total penyakit asam lambung. Salam sehat buat kita semua. Salam sembuh total. Salam logis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.